Selamat datang dalam ibadah raya Minggu 25 Juli 2021. Sebelum memulai ibadah, perhatikan hal-hal berikut ini. Pastikan saudara telah memakai pakaian yang bersih dan rapi selayaknya beribadah di gereja. Siapkan perangkat yang akan saudara pakai seperti laptop maupun HP dan Alkitab saudara. Ajaklah seisi keluarga saudara untuk beribadah bersama-sama. Jangan lupa berdoa sebelum memulai beribadah. Dan yang terakhir, fokuslah dalam beribadah, baik dalam menyembah, memuji, maupun mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom semuanya, shalom semua yang di gereja dan juga yang di rumah. Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita bertemu lagi hari ini tuh di akhir bulan Juli, di akhir bulan Juli, di mana kita masih online. Tetapi sukacita kita kepada Allah tidak akan pernah pudar. Amin Bapak Ibu. Yang ada di rumah-rumah tetap bersukacita, tetap bersemangat untuk kita beribadah pada hari ini. Dan percayalah Tuhan pasti melawat dan memberkati umatnya yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam doa, kita akan menyembah, memuji Tuhan. Terlebih mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Betapa baik yang Engkau Tuhan dalam hidup kami. Engkau masih terus memperhatikan jemaat-Mu. Hingga akhir Tuhan bulan Juli ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami tetap bersemangat di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap optimis di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa urapan-Mu selalu baru setiap hari. Dan ibadah pada hari ini akan melawat, mengurapi dan juga memberkati jemaat kami yang ada di rumah-rumah Tuhan. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Tuhan melawat, Tuhan memberkati, bahkan Tuhan melindungi kami semua. Mari kami semua Tuhan yang melayani, sucikan kuduskan kami, sehingga kami sungguh-sungguh layak di hadapan Tuhan. Terutama firman yang akan kami dengar, yang akan menjadi kekuatan yang baru di tengah pandemi ini. Terpuji nama Tuhan, kami siap menyembah Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, mari bersama-sama katakan, amin. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kita menyembah Tuhan. Apapun keadaan kita, tetap katakan Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Mari kita sembah Dia. Makasih Tuhan. Puji nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Selamanya ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan lebih sungguh lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Tuhan. Engkau baik Tuhan, kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Engkau besar, Engkau layak, layak disembah. Jesus, haleluya, glory bagi-Mu Tuhan, kami menyembah Engkau. Ialah bayara sekiala ba, ialah bayara kala. Mari kita sembah Dia. Mari yang di rumah-rumah kau sembah. Mari angkat suara dan hatimu, menyembah Dia Sang Raja. Dia Yesus yang baik, Dia Yesus penyelamat kita, Dia Yesus yang selalu ada bagi kita. Haleluya. Biarlah yang bernafas menyembah Tuhan, menyembah. Ialah bayara kala sikiala bayara kala ba. Haleluya, haleluya. Mari lawat umat-Mu Tuhan, lawat jemaat-Mu Bapa. Urapi, berikan kekuatan baru, berikan semangat baru, berikan iman yang baru. Oh, haleluya. Terima kasih, Engkau baik. Ialah bayara kala ba. Ialah bayara kala sikiala bayara kala ba. Ialah bayara kala ba. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari beri kemuliaan, mari beri sorak-sorai. Oh, haleluya, haleluya. Kami bertepuk tangan bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami siap bersorak bagi nama-Mu Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu bagi kami semuanya. Engkau layak dipuji Tuhan. Kami bergembira atas Tuhan. Dalam nama Yesus mari bersama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersuka cita, mari kita bertepuk tangan, bebaskan rohmu, bebaskan gayamu bagi Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik. Haleluya, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Mari kita puji Dia. Haleluya, puji Tuhan. Yuk tepuk tangan yuk. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, ayo jempolnya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semua tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yes, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan, katakan haleluya. Yes. Dalam setiap keadaan apapun Tuhan kita tetap baik. Amin. Kalau kita ada di penghujung bulan Juli, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dan kita tetap sehat, itu karena kebaikan Tuhan. Kita bangga karena kita masih bisa bernafas, hidup, kita masih bisa makan, minum, pakai. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan.
Bapak Ibu, hari-hari ini memang mencekam. Tetapi hari ini Tuhan ingin lihat hati kita. Apakah di tengah keadaan ini kita tetap bergantung sama Tuhan. Kita tetap berharap sama Tuhan. Dan Tuhan akan menyelidiki hati kita. Mari saat ini tetap melekat kepada Tuhan. Karena Dia sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber berkat dalam hidup kita. Dan terlebih sumber kesembuhan. Mari teduhkan hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tetap katakan Tuhan baik. Kalau kami hari ini masih bisa untuk mendengarkan firman Tuhan. Masih mendengar dengan baik, nafas kami baik. Itu semua karena grace-nya Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Mari siapkan hatimu yang terbaik bagi Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah kau sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari angkat tanganmu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita sama-sama sehati hampiri Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami mengucap syukur Bapa di surga, kami memuji, memuliakan Tuhan. Engkau dipermuliakan lewat apa yang kami bisa permuliakan Engkau. Bahkan lewat puji dan sembah kami, harta kami, hidup kami, tubuh kami. Biar segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Karena Engkau Allah Maha Hadir. Dan kami tahu Engkau mau memberkati kami, mau berpesan bagi kami. Sampaikanlah isi hati-Mu kuat untuk kami semuanya. Sehingga kami hamba-hamba-Mu yang ada di rumah Tuhan maupun jemaat yang ada di rumah-rumah masing-masing. Semua kami diberkati
baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan semua kami yang mendengarkannya. Kami sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sebab kebenaran firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Biarlah melalui firman Tuhan yang sama boleh menegur kami, memberikan nasihat kepada kami, menyelidiki nurani kami, kemurnian kami terdalam. Karena sepatah kata akan sangat indah dan sangat berguna apabila itu datang daripada Tuhan. Karena itu Tuhan, mari bicara kepada kami, sampaikan isi hati-Mu sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan, khususnya di zaman-zaman akhir ini. Terima kasih Tuhan, dengan sukacita, dengan telinga yang kami mau buka, hati hamba, telinga seorang murid, kami mau dengar firman Tuhan yang kemudian kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan kepujian kami kembalikan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Engkau dipermuliakan lewat sabda-Mu pada hari ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya ya. Terima kasih buat Pak Frans, ada Pak Arnold, ada Pak Iwan ya, bersama-sama dengan kita melayani kita di hari Sabat yang indah di penghujung bulan, di bulan Juli ini ya. Kita berharap segala sesuatu bisa segera berlalu, apa yang sedang terjadi di dunia ini. Namun percaya bahwa segala sesuatu Tuhan kerjakan, selalu mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya rindu setiap kita untuk mempersiapkan yang terbaik, catatan maupun Alkitabnya, sehingga kita bisa menggarisbawahi setiap pesan daripada firman Tuhan di hari Sabat ini, di akhir bulan Juli ini. Baik. Saya memberikan judul yang sangat sederhana ya, dan banyak orang bisa melakukan sebetulnya ya. Tapi sadar atau tidak banyak orang juga kehilangan ini. Judulnya adalah sukacita di dalam Tuhan. Rejoice in the Lord. Nah, itu judul firman Tuhan. Karena beberapa kali kita dengar firman Tuhan, pesannya adalah jangan takut, jangan khawatir, tetap kuat, tetap bersyukur dan sebagainya. Nah, dalam minggu ini kita akan dilengkapi, selain kita tidak menjadi orang yang ketakutan, selain kita tidak menjadi orang yang lemah ya, tapi kita juga jangan kehilangan sukacita, kira-kira begitu ya. Jadi kita semuanya, jemaat yang ada di rumah-rumah, pastikan kita tetap kuat ya, sehat, tapi juga jangan sampai kehilangan sukacita. Jadi firman Tuhan hari ini catat baik, rejoice in the Lord, sukacita di dalam Tuhan. Mari saya akan mengajak kita semuanya membuka kitab Filipi pasal yang keempat, di ayat yang keempat. Nah, ini ayat firman Tuhan yang akan saya sharingkan bagi kita semuanya. Mari perhatikan baik-baik di dalam ayat firman Tuhan Filipi pasal yang keempat, di ayat yang keempat. Saya bacakan bagi kita semuanya. Firman-Nya berkata demikian, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, kasih tanda perintah lagi. Ya. Sejenak kita akan merenungkan apa yang disampaikan atau surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini. Paulus tidak sedang melenggang dengan baik di luaran dengan bebas. Tapi kitab Filipi ini adalah surat yang disampaikan oleh Paulus, dan Paulus menyampaikannya dari balik teralai besi, dari penjara. Nah, itu bukan hal yang mudah. Tetapi apa yang disampaikan sangat powerful, sangat luar biasa indahnya. Dia menyampaikannya kepada jemaat yang dilayani, di jemaat di Filipi berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Diulang lagi, diteguhkan, sekali lagi kukatakan bersukacita. Nah, dalam bahasa Indonesia kita jumpai kata bersukacita dalam Tuhan ya. Tetapi kita perhatikan kalau saudara suka compare atau membandingkan dengan kitab terjemahan lain, maka saya coba baca di dalam American Standard Bible, juga ada di New Translate Bible, ditemukan begini, rejoice in the Lord always, again I will say rejoice. Jadi di sana ada kata kunci yang penting sekali, namanya adalah always, artinya selalu, Pak Frans ya. Jadi kita selalu bersukacita di dalam Tuhan.
Nah, jadi kata selalu ini dalam segala keadaan, baik atau tidak baik kondisinya, dan menguntungkan atau tidak menguntungkan kondisinya, tetapkah kita tetap bersuka cita? Gitu. Nah, kondisi hari-hari ini tentu tidak banyak yang menguntungkan, ya. Bahkan mungkin ada orang-orang tertentu yang kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan dan sebagainya. Nah, ini kondisi bisa semacam itu. Tapi dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam bahasa Inggris pakai kata always, selalu, senantiasa. Di dalam bahasa Indonesia pakai kata senantiasa. Artinya kondisi apapun kita tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita. Itu yang penting. Nah, maka sebab itu kunci yang jauh lebih penting daripada kata senantiasa atau always, sukacita yang kuat itu adalah sukacita di dalam Tuhan. Maka sebab itu dikatakan bersukacitalah. Bukan karena keadaan dan kondisi, bukan karena banyaknya harta yang melimpah, bukan karena banyaknya pertemanan, mungkin walaupun itu penting, tapi ini kata kuncinya adalah bersukacita di dalam Tuhan. Joy in the Lord. Rejoice in the Lord. Bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa sih kita mesti bersukacita? Nah, mari perhatikan baik-baik. Saya bagi yang pertama, saudara, kenapa kita mesti bersukacita sekalipun kondisi tidak menguntungkan, kondisi tidak baik. Nah, yang pertama karena sukacita itu menyehatkan. Nah, perhatikan baik-baik ya. Saya coba buka di dalam kitab Amsal pasal yang ke-17 di ayat yang ke-22. Kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat 22. Ayat ini menjadi ayat yang sangat digemari oleh banyak orang dan gampang kita ucapkan. Mari saya bacakan. Dikatakan di dalam Amsal 17:22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ingat, jadi sukacita, gembira, ya, happy, rejoice, gitu ya. Itu ternyata menyehatkan. Tetapi sebaliknya kalau kita murung, ya, susah, ya, sulit, mengeluh, kondisinya semacam ini, tidak banyak hal yang aku dapatkan, ya, mungkin juga saudara sedang mengalami sakit dan kemudian mengeluh, menyalahkan orang tertentu, menyalahkan keadaan, menyalahkan dokter, menyalahkan pemerintah, ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Itu akan mengeringkan tulang. Dan apakah dengan kita menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan, apakah itu membuat perubahan? Menolongkah dalam kehidupan kita? Enggak sama sekali. Bahkan akan menambah lebih buruk kondisi dan keadaannya. Tapi dikatakan begini, sekalipun kondisi tidak baik, mungkin juga sedang dalam lemah, sakit, ya, Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi siapapun saudara hari ini, mungkin saudara di rumah saja, ya, mungkin bahkan saudara ada yang mungkin isolasi, mungkin di rumah sakit atau isolasi di rumah. Ingat hari ini ya, hati kita gembira itu merupakan obat, merupakan kekuatan bagi kita. Karena itu menyehatkan untuk kita. Saya berdoa setiap kita punya kualitas hidup semacam ini. Kondisi boleh berubah-ubah, tetapi hati yang terpaut dengan Tuhan itu adalah kekuatan dan sukacita bagi kita. Saya sempat 30 hari persis ada di ruang isolasi, itu awal-awal COVID terjadi. Nyaris tidak bisa tidur setiap malamnya, nyaris tidak bisa tidur, hampir tidak bisa tidur. Namun demikian apa yang saya lakukan ya di ruang isolasi VIP sendirian ya. Saya lari-lari dan saya mutar-mutar, nyanyi, berlompat-lompat, tepuk tangan, sukacita. Dan lagu favorit saya adalah hati yang gembira adalah obat. Aduh, saya tidak memelas diri dan berkata, kenapa mesti saya Tuhan? Saya kemudian makin terpuruk. Saya percaya kalau saya mengasihani diri, saya menyalahkan keadaan, saya menyalahkan kondisi, saya menyalahkan pandemi, pasti saya akan makin terpuruk, makin sakit, dan makin memburuk kesehatan saya. Tetapi saya bertekad dan mengambil keputusan. Saya kemudian memuji-muji Tuhan, lari mutar-mutar itu di ruang VIP.
Hati yang gembira adalah obat. Dan saya seringkali kalau ada perawat datang, Pak, kok suaranya kenceng sekali sampai di sana gitu, sampai di lobi ya. Itu yang disampaikan oleh perawat. Wah, saya dengan sukacita tetap aja nyanyi. Nah, apa yang saya mau sampaikan bagi kita adalah bahwa kalau kita memiliki hati yang gembira, merupakan obat. Bahkan Alkitab bilang manjur. Tetapi patah semangat mengeringkan tulang. Saudara, hal yang pertama ini kenapa ya? Paulus ini berpesan, bersukacita selalu senantiasa. Dirinya ada di penjara, tetap bersukacita. Kondisi Filipi dikirimkan surat dalam tekanan kekristenan pada waktu itu, dia juga berkata, sampaikan sukacita. Kita lihat pasal sebelumnya, di pasal yang ketiga misalnya, itu juga dia berkata, Paulus berkata sekali lagi sukacita. Apa yang dia sampaikan, terus bersukacita. Nah, itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, alasan mengapa kita mesti rejoice in the Lord. Kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Alasan yang kedua yaitu sukacita di dalam Tuhan itu senantiasa membuat muka kita berseri-seri. Coba kita perhatikan, kenapa anak-anak selalu kita berkata, hei anak-anak kamu lucu ya, hei anakmu lucu. Itu anak-anak selalu dibilang, kok lucu sekali, menggemaskan dan sebagainya. Karena apa? Banyak bersukacita, banyak tertawa, banyak tersenyum. Sehingga membuat air mukanya itu menyenangkan, berseri-seri. Ya, saya bersukacita, berseri-seri itu, Pak Fran bersukacita. Yang lain karena ditutup maskernya aja nggak kelihatan jadinya, ditutup masker ya, jadi nggak kelihatan. Ya, kita semua bersukacita, walaupun di depan kita adalah kamera, tetapi kita tetap bersukacita gitu. Alasannya kenapa? Alasannya yang kedua, karena membuat muka menjadi berseri-seri. Air mukanya menjadi indah. Mari kita lihat Amsal 15 ayat yang ke-13. Dikatakan di dalam kitab Amsal pasal 15 di ayat 13. Dikatakan demikian firman Tuhan ya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Mirip dengan Amsal di atas yang kita tadi baca ya, Amsal 17 ya. Sama mirip gitu. Tapi lebih ditekankan di sini membuat air mukanya menjadi berseri-seri. Anak-anak itu kelihatan lucu karena dia bersukacita. Kenapa banyak orang dewasa yang tidak pernah bersukacita, air mukanya menjadi makin cepat keriput. Ya, karena itu hari ini, hari Sabat ini, pastikan saudara mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan dengan hati yang sukacita, dengan hati yang gembira, dan wajah kita pasti akan berseri-seri. Dan ketika kita ketemu dengan orang yang bersukacita, orang berseri-seri, itu akan menular. Jadi sukacita itu ternyata menular. Coba kita banyak senyum, ketemu dengan siapa-siapa senyum, kita senyum, berikan senyum yang baik, berikan sapaan dengan senyum yang indah, itu akan menular. Orang yang jumpa dengan kita, yang papasan dengan kita, pasti akan balas dengan senyuman. Jadi kalau kita senyum, dia tidak senyum, itu ada sesuatu yang salah daripada dia. Tapi dari pihak kita, mari kita dimanapun kita berada, kalau kita banyak bersukacita, bersenyum ya, maka kita akan punya banyak kawan, punya banyak teman. Kenapa? Karena air muka kita jadi menyenangkan. Kalau ketemu dengan Pak Gembala itu menyenangkan. Senyum terus. Wah, giginya walaupun gak rata tetap senyum juga. Nah, itu kan menyenangkan. Jadi orang lain akan terpancar kemuliaannya. Jadi hari ini, kondisi ini, pandemi ini, mungkin saudara di rumah, kemana-mana, jalanan ditutup, mau makan di mana-mana harus take away dan sebagainya. Saudara belajar, jangan sedikit pun mengeluh, sedikit pun terus mengumpat, sedikit pun menyalahkan keadaan, jangan saudara. Tetapi tetap kita mengucap syukur, kita bersukacita, kita tetap bergembira. Tadi Pak Fran sampaikan, tetaplah bergembira, bersukacita, sekalipun kita ada di rumah-rumah dan sebagainya. Tadi mengawali penyembahan kita. Kita tetap bersyukur kalau hari ini kita tidak sedang ada di ruang isolasi. Kita tidak harus pakai ventilator, kondisi kita sehat. Nah, kita bersyukur tadi disampaikan. Itu sebabnya
kita punya alasan. Kenapa muka kita menjadi berseri-seri? Kenapa kita menjadi kuat dan sehat? Alasannya ketika kita bergembira. Di mana? Di dalam Tuhan. Memberikan yang pertama menyehatkan, yang kedua membuat muka kita berseri-seri. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita akan lihat yang terakhir adalah sukacita dari Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Itu memberikan kekuatan bagi kita. Poin yang ketiga, saya akan ambil dari kitab Habakuk ya. Saya suka membaca ayat firman Tuhan ini di dalam Habakuk pasal yang ketiga ya. Saya akan membacakan ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Dikatakan firman Tuhan di ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bersukacita kan? Rejoice in the Lord. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, kenapa? Kemudian dia bersukacita, bersorak-sorak, dan beria-ria di dalam Tuhan. Ini akibatnya di ayat yang ke-19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara perhatikan ya, alasan kenapa kita yang ketiga, kenapa kita bersukacita? Karena sukacita yang dari Tuhan itu di ayat yang ke-19 adalah kekuatanku. Tuhan Allahku itu kekuatanku. Itu sebabnya penulis kitab Habakuk ini berkata, aku tetap akan beria-ria, bersorak-sorak di dalam Allah yang memberikan keselamatan atau yang menyelamatkan aku. Apakah kondisi di dalam kitab Habakuk ini yang kita baca, apa kondisinya baik? Tidak menguntungkan. Kalau kita baca ayat sebelumnya, ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan dan sebagainya. Tapi tetap beria-ria. Coba kita renungkan, jika pohon anggur tidak berbuah, apakah kita tetap masih bersukacita? Pohon ara tidak berbunga, apakah kita tetap masih bersukacita? Amin. Jikalau kambing domba terhalau dari kurungan, apakah kita tetap bersukacita, beria-ria? Kita bisa bilang amin-amin saja. Saudara bukan petani ara, bukan petani anggur, bukan peternak. Coba kita terapkan di dalam kondisi kita hari ini. Itu tidak mudah. Namun sekalipun tidak mudah, saya mau sampaikan bagi kita, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tetap beria-ria di dalam Tuhan. Sebab Dia adalah kekuatan kita, muka kita jadi berseri-seri, dan bahkan juga hal yang pertama atau poin yang pertama tadi saya katakan bahwa itu menyehatkan bagi kita. Saudara mau sehat, saudara mukanya mau berseri-seri, dan saudara dalam kondisi tetap kuat, sekalipun keadaan bisa berubah-ubah, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Kembali lagi, kitab Filipi tadi berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Izinkan saya berdoa melalui firman Tuhan ini. Saya berdoa kita semuanya yang ada di rumah-rumah, kita semua yang ada di tempat ini di rumah Tuhan, kita sama-sama bersukacita. Ayo kita sepakat sehati di dalam Tuhan. Tuhan, hamba-Mu lepaskan berkat untuk umat-Mu. Dimanapun saja kami berada, ketika kami ada di rumah Tuhan, kami juga menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Sebab kami mau belajar di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kabut tebal yang sedang menyelimuti seluruh dunia ini. Kami tetap mau bersukacita, sebab alasan kami bersukacita, Tuhanlah yang membuat kami bersukacita. Ketika kami ada di dalam Engkau, maka kami akan bersukacita, sebab Yesus Kristus adalah sumber sukacita. Kami dekat dengan Engkau, maka kami teraliri sumber-sumber sukacita itu. Kami berdoa bagi siapapun kami yang sedang mengikuti ibadah pada hari ini, yang sakit tetaplah bersukacita karena Tuhan akan menyembuhkan. Yang lemah tetaplah bersukacita karena Tuhan akan memberikan kekuatan. Bahkan yang hari-hari ini ragu, hari-hari ini bimbang, tetaplah bersukacita karena Tuhanlah harapan kita.
Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberkati umat-Mu dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur Tuhan buat pesan firman-Mu bagi kami semuanya. Kami akan tetap bersuka cita selalu di dalam Tuhan dan tetap bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat ibadah pada pagi atau siang atau sore hari ini di mana umat-Mu sedang beribadah. Kami percaya Tuhan sedang mengimpartasikan sukacita di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat hal ini dan buat kebenaran firman Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami terima sukacita. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin, amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak. Puji Tuhan ya Bapak Ibu semua yang ada di rumah-rumah tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Tadi Pak Gembala bilang waktu diisolasi di rumah sakit itu selama sebulan ya. Pak Gembala selama sebulan. Dan dia lakukan hanya menyanyi sekeras-kerasnya. Sampai yang orang yang ada di lobi pun terdengar. Lagunya itu Hati yang Gembira adalah obat ya. Benar gitu ya Pak Gembala ya. Tidak ada salahnya kalau sekarang kita nyanyikan lagu itu gitu ya. Kita nyanyikan Hati yang Gembira adalah obat. Jadi semuanya harus bergembira ya. Yang ada di rumah-rumah ayo kita bergembira apapun keadaan kita hari ini. Ya, kita nyanyi ini bersama-sama. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ayo semua. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Senang, mari katakan hati yang gembira Tuhan senang. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Wow, saya semakin bersuka cita nih ya. Walaupun kita banyak masalah nih Pak Gembala. Kita banyak pergumulan ya di tengah pandemi ini. Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan ada 2 kali kata bersuka cita ya. Di mana Filipi itu mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, Filipi 4 ayat 4. Jadi kenapa 2 kali? Karena di tengah keadaan ini harus terus dan terus bersukacita. Ya, bukan karena keadaan tadi Bapak Gembala bilang ya. Bukan karena kita dalam keadaan terjepit, tertekan gitu ya. Banyak masalah. Tetapi Tuhan mengajarkan tetap terus bersukacita. Amin. Maka di balik sukacita kita pasti ada mujizat. Ada amin. Puji Tuhan ya. Baik pengumumannya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, doakan supaya di awal bulan Agustus gitu Pak Gembala ya. Dan kita semua supaya kita dapat bertemu muka nih di gereja ya. Memang PPKM itu saat ini akhirnya sampai dengan tanggal 25. Ya 25 kemarin gitu. Tetapi kerinduan kita semua, gembala dan kita pengurus, kita rindu untuk bertemu dengan Bapak Ibu. Jadi tolong doakan ya, kita bersama-sama berdoa, bersepakat supaya awal Agustus kita boleh beribadah di gerejanya, tapi tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat ya, yang ketat gitu ya. Datang dengan memakai masker. Dan juga sekarang Pak Gembala katanya harus double nih maskernya kita pakai. Ya udah ikuti aja ya, ikuti aja gitu. Lalu juga social distancing ya kita selalu melakukan itu di gerejanya. Itu memang dan untuk saat ini ya jagalah kesehatan yang baik.
Ya, kalau tidak perlu keluar, tetap saja stay at home, ya, tetap di rumah. Dan kita percaya, kenapa banyak tetap di rumah? Supaya banyak berdoa dan menyembah Tuhan. Gitu ya Pak Gembala ya. Iya, puji Tuhan. Lalu Bapak Ibu kami himbau untuk ikut serta dalam hari Rabu malam. Ya, kita online, yaitu apa namanya, bersyafaat, gitu, sepakat bersyafaat, itu jam 7 malam. Ya, online. Nanti kita akan informasikan link Zoom-nya bersama-sama. Ayo kita doakan supaya pemulihan terjadi bagi bangsa kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya rasa itu saja. Terima kasih buat semua persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, sebelum kita menutup ibadah kita pada saat ini, pada hari ini, ya, satu hal yang ingin kita tekankan dan kami semua tekankan, tetap terus dalam jalannya Tuhan. Tetap terus melekat kepada Tuhan, ya. Supaya apa? Supaya iman kita makin bertumbuh, supaya pikiran kita pikiran yang sungguh-sungguh positif yang datangnya daripada Tuhan. Dan badai ini, Covid ini pasti akan berlalu. Ya, puji Tuhan. Bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu mengajarkan bagi kami hari-hari ini, saat-saat ini, bukan lihat keadaan, bukan lihat COVID-19 ini Tuhan, bukan lihat pandemi. Tetapi kami melihat Tuhan, bahwa Tuhan mengajarkan kami untuk tetap bersuka cita dalam setiap keadaan. Inilah bedanya anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Situasi apapun kami harus tetap joyful, bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sehingga kami tetap sehat, kami tetap kuat, kami tetap beraktivitas dan kami tetap beribadah di hadapan Tuhan. Jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang bekerja, yang usaha, yang dagang, yang berbisnis, yang mengurus rumah tangga, mari tolong kami semuanya. Berikan kami kesehatan yang ekstra datangnya daripada Tuhan. Berikan kami juga kekuatan Tuhan, karena kami tahu kekuatan dari Tuhan itu cukup bagi kami. Dan kami percaya saat-saat ini perlindungan Tuhan, Mazmur 91 itu nyata dalam kehidupan kami. Bahwa Tuhan akan melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami terus mengangkat tangan Tuhan bagi daerah kami, Jawa Tengah khususnya. Kami percaya Jawa Tengah diberkati Tuhan. Tanahnya, udaranya Tuhan, airnya, semuanya diberkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Jawa Tengah akan kembali Tuhan zonanya, di mana kami akan melihat kami zona hijau. Kami akan melihat bagaimana semua akan kembali normal di dalam nama Yesus. Dan Jawa Tengah dimenangkan oleh Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan Tuhan. Presiden, wakil presiden, para DPR, MPR yang tertinggi sampai yang terendah. Saat-saat ini dalam mengambil setiap kebijakan, kami mohon Tuhan itu semua berasal daripada Tuhan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Semua vaksinasi Tuhan yang tersebar, biarlah semua dapat Tuhan dikonsumsi dengan baik oleh semua warga Indonesia. Sehingga warga Indonesia semua sehat di dalam Tuhan. Terima kasih, tidak ada lagi yang kena virus, tidak ada lagi yang meninggal karena virus ini. Tetapi kami akan melihat bagaimana Indonesia sejahtera, Indonesia aman, Indonesia sehat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji nama Tuhan, berkati kami semua yang ada di rumah-rumah maupun gembala kami Kau berkati dan juga tim musik, semuanya Bapak. Kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan dan kami akan sudahi ibadah kami pada hari ini. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami selama-lamanya. Dan sebelum kami berpisah, kami akan menerima doa berkat melalui hamba-Nya. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan kedua tangan kita tengadahkan di hadapan Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang sempurna. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberikan kepada kita kasih karunia. Keluar maupun masuk Tuhan menjaga kita dengan sempurna. Bahkan Tuhan memberkati buah kandungan sebagai upah. Tuhan memberkati bakul adonan sebagai makananmu. Tuhan memberkati perbendaharaanmu dan tidak ada kekurangan di antara umat Tuhan. Semua kita diberkati oleh Tuhan dan jadi berkat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang disentuh, yang dikerjakan oleh tangan-tangan anak-anak Tuhan ini,
dibuat menjadi berhasil, berkembang dan beruntung, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan daripada kami semuanya umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan di rumah masing-masing, Engkau terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasihnya daripada Allah Sang Putra Yesus Kristus Tuhan, dan pengorbanannya sempurna daripadanya. Penyertaan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus kiranya menyertai kehidupan kita sekarang ini sampai Tuhan kembali datang menjemput kita di dalam kemuliaannya yang besar bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Kami alaskan doa permohonan ini di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan yang diberkati Tuhan untuk jadi berkat, katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Ya, demikian ibadah kita pada hari Minggu yang luar biasa ini. Sampai bertemu bertatap muka di minggu-minggu akan datang. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom, shalom.